Alhamdulillahillazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yulia Kirana Alkumaria dari kelas Menefres. Hari ini aku akan berkultum bertemakan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Sebelumnya, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Perlu kita sadari bahwa tidak semua orang muslim di dunia ini mendapatkan kesempatan bertemu kembali dengan bulan yang agung ini. Banyak kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, dan saudara-saudara kita sama muslim yang telah dipanggil terlebih dahulu untuk pulang menghadap Allah sebelum Ramadan yang dinanti-nantikan tiba. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Dan semoga kita semua dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya sampai seterusnya. Di antara banyaknya ibadah yang bisa kita lakukan saat bulan Ramadan, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Banyak hadis yang telah menceritakan betapa besar keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan saat ini. Dan berikut ini adalah beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, yaitu menjadi manusia yang paling baik dan utama di mata Allah. Yang hadisnya yaitu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut tampak bahwa orang yang paling baik bukanlah orang yang sedekahnya paling banyak, atau yang hajinya dan umrohnya berkali-kali. Namun orang yang paling baik adalah mereka yang mau meluangkan waktunya untuk belajar membaca dan memahami Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, maka ajarkanlah. Begitu mulianya membaca dan mempelajari Al-Quran, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua yaitu membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga yaitu Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Tak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak. Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bagi yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, tetap dapat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena kesusahan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Yang kelima, mendapatkan rahmat, ketenangan batin, dan namanya viral di langit. Yang hadisnya yaitu, tidak semata-mata berkumpul satu kaum di rumah Allah yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan difahami maknanya, kecuali malaikat turun, akan diberikan rahmat, diberikan ketenangan batin, dan nama-nama orang itu disebut-sebut oleh penduduk langit. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Yang hadisnya yaitu, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah, keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketujuh, rumah menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya
adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam riwayat At-Tirmizi juga terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Yang ke-8, dilindungi dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Demikianlah beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga materi tadi menjadikan kita semakin bersemangat dan semakin termotivasi lagi untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, kita bisa menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.